lama tidak beribadah di sini ya, ikut di live streaming, tapi hari ini datang ya. Kemarin saya antar itu roti perjamuan, ibu ini bilang saya sudah kangen untuk datang ke gereja. Silakan, silakan, tapi dengan semuanya kita ikuti protokoler yang pemerintah anjurkan. Baik, pagi ini kita mau bicara tentang, saya pernah bagikan ini di status saya di Facebook. Saya cuma tulis tapi saya tidak pernah khotbahkan. Nah, hari ini saya ingin bagi kepada saudara salah satu dosa yang paling menonjol di akhir zaman adalah dosa karena mulut, perkataan. Saya tulis di situ itu perkataan atau Carlota. Saudara tahu itu Carlota? Orang Manado itu tahu Carlota. Dulu ada telenovela yang ada pembantunya Carlota ya. Lucky Winky ketawa itu. Saudara, ini Carlota ini dia pokoknya nimbrung aja masalah orang lain, dia suka dengar lalu omongin begitu. Pokoknya cerewetnya minta ampun. Nah, orang Manado kasih cap itu suka ngomongin, suka ngomel itu Carlota. Coba tanya kiri kanan, lihat dulu. Lu Carlota enggak? Coba tanya dia, tunjuk ya. Iya, tanya dulu. Lu Carlota apa enggak? Ya. Nah itu, jadi hari ini saya mau bicara tentang salah satu dosa yang paling menonjol di akhir zaman adalah dosa mulut, dosa karena perkataan. Oke. Kita baca di 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Yang ada di ruangan ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Baca sama-sama, karena nggak terlalu panjang, baca sama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa? Jauhilah mereka itu. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan puji Tuhan. Haleluya. Oke. Jadi Alkitab catat di sini surat Paulus kepada Timotius ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah katanya ketahuilah pada hari-hari terakhir. Kapan itu hari terakhir? Akhir zaman. Amin. Katakan akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Bilang sekarang. Sama-sama bilang sekarang. Sekarang ini akhir zaman. Nah, akan ada apa? Dia bilang akan datang masa yang apa? Sukar. Sukar karena apa? Kalau saudara baca di sini, bukan sukar karena pandemik, bukan. Bukan sukar karena ada gempa bumi, bukan. Memang itu juga masa-masa yang sukar, akhir zaman nanti akan ada itu. Bukan masa yang sukar di sini bukan karena adanya banjir bandang, bukan. Bukan karena adanya kemarau panjang, bukan. Bukan karena adanya bencana alam, bukan. Enggak dicatat di sini masa yang sukar itu karena bencana alam. Tapi yang dicatat oleh Alkitab, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nanti saya akan khotbahkan lagi yang lain ya, tentang yang ini ya, yang lain. Tapi hari ini kita mau fokus kepada mulut. Ada 3 hal yang saya catat di sini tentang dosa karena mulut. Nah, pertama yang saya mau ajak saudara untuk melihat masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar dalam bahasa aslinya, dalam kata Yunaninya. Masa yang sukar dalam bahasa Yunaninya itu kalepos. Bilang sama-sama kalepos. Artinya apa?
artinya berat untuk dipikul, bahaya. Bahaya itu digambarkan binatang buas. Ya kan? Binatang buas. Pernah lihat di YouTube, Yoki? Winky, ada orang yang di taman binatang, tiba-tiba dia jatuh lalu mau diterkam sama harimau ya. Binatang buas, bahaya binatang buas. Lalu digambarkan laut yang sedang bergelora. Wah, berarti begitu sukar. Lalu di sini dibilang masa itu penuh penderitaan. Ya, saya catat di sini mara bahaya, berat untuk ditanggung dan sukar untuk diatasi. Ini masa itu. Ini arti masa sukar, kalepos itu. Berat ya untuk ditanggung dan sukar untuk diatasi. Kenapa sukar? Ternyata saudara, ini masalah mulut sukar untuk diatasi. Ya kan? Oke, sekarang saya mau cepat-cepat. Cepat-cepat saja karena kalau saudara baca surat edaran, tidak boleh ibadah terlalu lama, ya, tidak boleh khotbahnya lama, ya. Jadi saya mau cepat-cepat saja. Memang saya senang yang cepat-cepat, saudara. 3 dosa karena mulut di akhir zaman. Oke, berapa? Berapa? Coba tanya kiri kananmu berapa? Nah, gitu, ya. Udah lama kan kita nggak saling lihat-lihat toh. Nah sekarang lumayan rame jadi saling ngobrol. Oke, 3 dosa karena mulut di akhir zaman. Yang pertama, katanya apa tadi? Mereka akan apa? Membual dan menyombongkan diri, membual. Oke, yang pertama, dosa yang pertama, dosa karena mulut yang pertama membual dan menyombongkan diri. Orang Tecu bilang tuapau, orang Melayu bilang besabual. Ya, pernah dengar ya? Luki pernah dengar besabual? Pernah ya? Besar bual, tuapau, orang akan membual. Nah, membual di sini menyombongkan diri lewat kata-katanya, sekaligus merendahkan orang lain, merasa diri paling benar. Itu membual. Jadi saudara, kalau engkau merasa diri paling benar, engkau itu membual dan sombong. Tanya kiri kananmu, lu sombong atau enggak? Tanya. Yang di rumah tanya sama istrimu, lu sombong enggak? Ya kan? Nah, suami-suami tanya sama istri, lu sombong enggak? Istri tanya lagi sama suami, lu sombong enggak? Ya kan? Membual, menyombongkan diri lewat kata-katanya sekaligus merendahkan orang lain. Merasa diri paling benar. Nah, saya catat di sini, merasa diri paling kaya. Saudara harus ingat di atas langit masih ada langit. Sekaya-kayanya engkau, di atasmu masih ada orang yang menyombongkan diri dengan kekayaannya, membual. Ada yang membual dengan kecantikannya, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Bukan cuma lu yang cantik, tahu orang lain lebih cantik dari lu, nggak sombong kayak lu tuh. Ya, ganteng, nggak boleh lihat kaca, padahal rambut udah nggak ada, kaca terus gitu. Taulah bomo lo tenem toikian, sok cantik kayak dia paling ganteng, wih, pinter, nih membual kayak dia paling pinter. Ada pepatah ya, apa pepatah atau apa itu? Tong kosong, nyaring bunyinya. Tanya kiri kanan lu tong kosong apa bukan? Coba tanya. Bilang sama dia, gua lihat dari hidung lu kayaknya lu tong kosong, bilang. Dari model hidung lu tuh tong kosong. Iya, sok pintar, membual, wih kayaknya dia tuh paling pintar ngomong, pakai istilah-istilah, nggak salah sih. Tapi ada banyak orang itu, minta ampun lah. Kita nggak usah jadi orang lain lah, tampil diri sendiri lah, jadilah diri sendiri, amin. Nah, ini yang bahaya juga nih. Lebih rohani dari orang lain. Kelihatannya rohani ya. Oh, saya tuh mah hobinya doa. Pakai bahasa yang hobinya doa. Sehingga orang lain yang nggak hobinya doa itu nggak rohani gitu loh.
Ada banyak orang menyombongkan kerohaniannya, dia pikir dia paling rohani. Sehingga ketika orang jatuh, dia datang, dia tampil menjadi penghakim. Menjadi hakim. Ya kan? Nah saudara, ada begitu banyak rupanya di akhir zaman nanti orang akan membual, menyombongkan diri, menyombongkan kerohaniannya. Haleluya. Saudara, rohanimu engkau yang tahu dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, yang kedua. Dosa karena mulut yang kedua di akhir zaman. Orang tuh akan menjadi penfitnah. Nah, kita lihat dulu kata pemfitnah dalam bahasa Yunaninya ditulis blasphemous. Sama-sama bilang blasphemous. Artinya nih, lidah. Artinya sama apa? Pemaki. Ya kan? Kok beda ya? Saya selidiki kata pemfitnah ini lebih cocok ditulis penghujat, bukan pemfitnah. Pemfitnah ntar satu lagi. Ya kan? Memfitnah itu kan menjelekkan orang, dia nggak lakukan, bukan yang dia tidak lakukan itu tapi difitnah lakukan itu, betul? Itu kan arti pemfitnah kan? Nah, untuk bahasa Indonesianya lebih tepat blasphemous ini penghujat. Penghujat atau pemaki. Nah, saya tulis begini saudara. Menghujat Tuhan secara langsung atau secara tidak lewat makian kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Maksudnya begini. Oke, engkau lihat kepada saya, engkau bilang begini, Pak Gem, saya enggak menghujat Tuhan. Puji Tuhan, bagus. Tapi saudara tahu, ada banyak orang enggak menghujat Tuhan secara langsung, tapi menghujat Tuhan secara tidak langsung. Ngerti enggak? Tidak menghujat Tuhan secara langsung, saya kasih arah ke atas. Tuhan ke atas ya. Dia tidak menghujat Tuhan secara langsung, tapi dia menghujat Tuhan secara tidak langsung. Dengan cara gimana? Dia maki kepada ciptaan Tuhan sama dengan dia maki kepada. Saya kasih contoh. Misalnya nih, Bapak Jeffer yang terkasih ini, dia sudah jadi bapak dan punya anak. Lalu dia lihat anak saya Geren. Geren itu hitam, dekil, dia punya hidung kayak jambu air. Kan ada yang model hidung jambu air ya, saudara ya? Ada ya? Hidup lagi. Nah, penghinaannya, biar dia model hidungnya jambu air, dia itu ciptaan Tuhan guys. Amin. Makanya saya mau bilang, lu tuh biar hitam, rambut kriwil-kriwil, gigi ompong, lu ciptaan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Amin. Nggak usah dihina lah. Nah, dengan dia menghina si Geren tadi, dia bilangin si Geren, dia sama seperti menghina. Sampai di sini saudara ngerti? Ya kan? Waktu dia hina begitu, yang tersinggung siapa? Bapaknya. Enak aja lu pikir gampang gue bikin si Geren. Ya. Mau cari cetakannya sekarang udah nggak ada, tahu? Itu special edition punya itu. Lu kira barang apa? Ya kan? Tapi saudara, saya mau beritahu ada begitu banyak orang, dia menghujat Tuhan secara tidak langsung lewat memaki orang lain. Ini saya mau sampaikan, saya pernah jelaskan ini tenang, hati-hati ini mulut. Semalam saya, beberapa hari yang lalu saya pernah nasihati seorang bapak, Pak, next time lu kalau diberkati, kalau jadi bos nanti, jangan nanti maki lu punya karyawan. Hati-hati saudara. Ini pemfitnah, blasphemous itu artinya pemaki. Pemaki berarti orangnya tiada hidup, tiada kata tanpa maki. Pemaki kan? Berarti gayanya itu suka maki. Salah tampok. Itu yang orang Chinese suka ngomong. Kesampok tampok. BO belakang. Lihat orang agak hitam-hitam, lau.
KAO belakang. Itu orang Chinese yang tahu. Ya kan? Karyawannya salah dikit langsung. Saya pernah dapat cerita. Dari seorang bapak dia bilang begini, waduh, itu bos itu. Di depan saya itu, dia marah, dia punya karyawan, dia maki loh. Waduh, macam binatang betul Pak. Terus, yang karyawan itu langsung hari itu juga berhenti. Nah, saudara bayangin, orang percaya tapi pemaki. Hati-hati loh saudara. Anda pikir ini nggak dihitung oleh Tuhan? Nggak diperhatikan oleh Tuhan? Alkitab bilang begini, setiap perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan nantinya. Sekali lagi, Alkitab bilang, Yesus bilang dalam Matius, setiap perkataan sia-sia kita akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan. Waktu engkau bilang maaf ya maaf, waktu engkau bilang monyet lu, waktu engkau bilang anjing lu, maaf ya maaf. Saya kalau nggak ngomong begitu mungkin saudara, apa sih yang maki itu yang gimana? Setiap kata-kata itu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin engkau bilang begini guys, yang anak-anak muda, Pak Gem, Pastor, itu kan saya cuma bercanda aja. Kami kan udah biasa kalau ketemu teman, anjir, plesetan kan itu kan. Tapi ingat, setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Dan jangan saudara pikir ini biasa aja. Ini tren kok hari-hari ini. Zaman digital ini biasa kok, jadi ngomong begitu biasa. Saya mau bilang, itu tidak biasa. Alkitab sudah catat. Hari terakhir manusia akan jatuh dengan dosa perkataan. Tuhan tolong kita ya. Ya taruh tangan kanan di mulut semuanya. Meskipun ada masker nggak apa-apa. Tutup mata dulu lalu bilang Tuhan tolong saya. Sama-sama semuanya bersuara. Yang di rumah juga ikut. Tuhan tolong saya. Jadikan mulut saya kudus, suci, mengeluarkan kalimat-kalimat yang membangun, bukan makian. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya loh, hati-hati saudara-saudara pikir, wah saya pernah ngomong ya sama satu encim-encim, asim-asim, sima, mau tenem tacau oi, biasa lo, wah tang kuca-kuca tang soi biasa lo, tenem mana lo? Dia ngomong begitu, memang udah biasa dari kecil, hidup kami sudah biasa itu ngomong maki-makian. Tapi saya bilang enggak, harus berubah. Akhirnya saudara dia bisa berubah. Ada satu bapak di sini juga kan, ketika dia dibaptiskan langsung berubah. Dia bilang sama saya, cetong Pak Gem, langsung bohe, hilang. Tuh, saya mau beritahu jemaat Tuhan, rekan-rekan semua, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bagaimana jeleknya perkataanmu, kalau engkau menyerahkan diri sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan bisa ubah. Amin. Sadari hari ini siapapun engkau yang menyaksikan, yang mendengarkan khotbah ini. Kalau engkau seorang pemaki, ingat, pemaki tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Belajar untuk bertobat. Amin. Yang terakhir, enak ya khotbah cepat ya. Yang terakhir, oh masih ada contoh, saya lupa. Contoh blasphemous tadi. Ini Paulus pakai kalimat ini 1 Timotius 1 ayat 13. Ayo baca yuk. Baca sama-sama yuk. Yang di ruangan sini, yang di rumah mungkin bisa menyaksikan. Silakan baca. 1, 2, ya. Aku yang tadinya seorang penghujat, stop. Penghujat di situ blasphemous. Ya. Seorang penghujat, terus dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus gambarkan hidupnya dulu. Dia seorang blasphemous, dia seorang pemaki. Ingat, waktu dia ambil surat kuasa dari imam-imam untuk menganiaya anak-anak Tuhan di Yerusalem, saudara, dia masuk ke rumah-rumah ibadah, dia lihat barang siapa yang percaya kepada Tuhan, yang memuji Tuhan, dia aniaya di situ. Dan sebelum dia aniaya, saudara, ada kata penghujat, blasphemous. Kalau dia mau tonjok atau sebelum dia pukul, saudara, ada kata-kata makian dulu keluar. Maaf bicara, kurang ajar lu. Mulai binatang-binatang keluar, itu blasphemous. Maki dulu gitu loh, baru dia aniaya. Dan Paulus bilang, aku tadinya orang seperti ini, tapi oleh karena kasih Tuhan aku diubahkan. Amin.
Hari ini saya mau sampaikan, mungkin engkau sama seperti Paulus. Mulutmu suka maki orang, tapi dengan kasih Kristus saya mau bilang, ada Roh Kudus sanggup mengubahkan hidupmu. Panggil dia Tuhan, panggil dia Yesus, panggil dia Bapa. Bapa, aku punya lidah ini kayak ular Bapa, aku punya lidah ini kayak belut licin. Susah untuk dikendalikan, tapi aku percaya engkau punya kekuatan untuk mengubah lidahku. Berdoa sama Tuhan supaya lidahmu diubahkan dan mulai belajar mengucap syukur. Amin. Waktu mulai ngomong mau maki, ingat, jangan. Mulai, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya punya teman satu, mulutnya itu bocor sekali. Maksudnya tuh suka maki. Dikit-dikit kalau mengerjakan sesuatu maki dulu. Saya bilang enggak boleh, harus rubah. Haleluya, kamsiacu. Betul saudara, dia praktekkan. Waktu dia maki, kamsiacu. Misalnya dia bilang, monyet kamsiacu. Dia langsung merubah, pelan-pelan dia ubah dan akhirnya betul. Dia bisa berubah, mulutnya jadi baik. Amin. Enggak ada kok yang enggak bisa. Kalau kita mau berusaha, libatkan Roh Kudus bisa ubahkan mulutmu yang pahit itu. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, sekarang yang terakhir. Kita baca dulu ayatnya tadi. Mana tuh ayatnya? 2 Timotius 3. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, apa? Suka menjelekkan orang. Hati-hati saudara. Kalau engkau sudah nggak mau berdamai, berarti engkau akan terus menjelekkan orang. Amin. Tapi saya bingung, ada orang yang katanya berdamai tapi masih menjelekkan orang. Nah, kita lihat ya, apa kalimat-kalimat ini? Apa arti dari kata menjelekkan dari bahasa aslinya? Menjelekkan orang dalam bahasa Yunani katakan bersama diabolos. Diabolos. Sifat yang suka berkata buruk terhadap orang lain. Ini diabolos. Sifat ngomongin buruk terhadap orang lain. Tadi saya bilang lebih cocoknya memfitnah ya. Gosip-gosip jahat, memfitnah. Nah ini dia. Lebih cocok ini tadi. Kata penghujat tadi blasphemous. Nah, kalau kata memfitnah ini lebih cocok ini, diabolos. Menggosipkan gosip jahat. Iya kan? Suka ngomongin yang jahat terhadap orang lain. Ini diabolos. Saudara masih ingat ada cerita saya? Ini cerita pimpinan di gereja. Yang satu sekretaris gereja, yang satu bendahara gereja, yang satu biro penginjilan gereja. Mereka curhat. Lu punya dosa apa? Curhat biasanya. Lu ada dosa nggak? Yang si biro penginjil dulu, biro penginjil, karena kan sekretaris lebih tinggi. Biro penginjil ditanya, lu punya dosa apa? Aduh, aku ini memang penginjilan, tapi jujur aku sering jatuh di dosa cabul, dosa seks. Aku masih belum bisa mengatasi pikiranku. Bagus ya kamu mengaku sekarang itu dua orang yang sekretaris sama bendahara begitu. Bilang bagus kamu sudah mengaku. Baru ditanya lagi yang bendahara. Dosa kamu apa? Ya kalau aku sebenarnya jujur, aku udah gak bertanggung jawab soal keuangan. Adalah korupsi dikit. Tapi dia bendahara, adalah korupsi sedikit. Itu ya, aduh. Waktu ditanya, sekarang ada dua orang kan ngaku dosa. Yang terakhir, sekretaris. Pak sekretaris, lu punya dosa apa? Sekretaris dengan gampang bilang gini, biasa aku punya dosa tuh mulut Carlota, mulut ember. Jadi lu orang punya kesalahan ini, ntar aku lapor sama pimpinan. Dia bilang begitu. Itu dosa karena ini dia bolos ini suka gosip-gosip yang jahat. Menfitnah saudara. Nah saudara, Anda mau tahu orang-orang yang dikatakan dalam yang dikategorikan dengan menjelekkan orang diabolos itu. Saudara tahu? Dalam bahasa lainnya begini. Diabolos bisa diartikan juga ini.
Wahyu 12 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Sama-sama baca ya pelan-pelan. 1, 2 ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut apa? Iblis di sini pakai kata apa? Dia sama enggak dengan menjelekkan orang? Sama enggak dengan kalimat ini tadi? Sama ya? Jadi Pak, dengar baik-baik Pak. Ada suami-suami yang saya dengar lebih suka memuji istri orang. Istrinya dia jelek-jelekin sendiri. Istrinya sendiri dia jelekin. Istri saya aduh busuk, bau. Istri orang lain dia sanjung-sanjung istrinya sendiri dia jelek-jelekin. Saya mau bilang Pak, kalau engkau suka jelekin istrimu, engkau sama dengan apa? Iblis Pak. Halo? Istri-istri kalau ada yang suka puji suami orang lain, suamimu sendiri engkau jelek-jelekin, sorry banget. Iblis lu. Diam semua. Kalau engkau suka jelekin orang, ada saya pernah dapat laporan dari seseorang di meja makan ngomongin kelemahan orang itu. Saya pikir-pikir, kok bisa ya? Pokoknya tiap kali makan ngomongin kejelekan orang itu. Ya, setelah saya telusuri bener lah. Ternyata menjelekkan orang sama dengan saya mau tanya, iblis bisa bertobat enggak? Tapi kalau engkau enggak mau disebut iblis, saya percaya engkau akan bisa bertobat. Amin. Amin. Iblis enggak bisa bertobat. Biar Tuhan sudah pukul mulut juga udah miring. Nggak bertobat. Iya saudara, nggak bertobat, jelekin orang. Saya bingung kenapa, saya kaget ternyata iblis. Tuhan tolong kita jangan jadi iblis lah kita. Amin. Lihat kiri kanan dulu, tanya, lihat kiri kanan, kamu iblis bukan? Tanya. Bilang sama dia, kamu iblis bukan? Orang yang suka menjelekkan orang lain, kata Alkitab dia bolos. Sama loh. Amin. Haleluya. Tuhan tolong kita. Jaga mulut kita, amin. Biarin orang mau ngomong buruk tentang engkau, biarin. Jangan balas, engkau jangan balas, biarin aja. Waktu saya dapat laporan orang menjelekkan, saya hanya duduk dengan istri saya hanya menyanyi, saya hanya menangis, saya memberkati. Kita nggak usah balas. Saudara harus sadar. Dosa akhir zaman itu dosa salah satunya menjelekkan orang. Gereja kami paling benar, gereja kamu salah. Biarin aja. Biarin orang mau bilang gereja kita ortodok, biarin. Bisa saya mau bilang sama saudara, yang penting saya tetap mengajarkan soal kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena Alkitab bilang lebarlah menuju jalan ke neraka, sempitlah jalan menuju kerajaan sorga. Amin. Saudara, saya sampaikan pada siang ini, pagi ini. Ayo jemaat Eagle berubah. Ada banyak ayat tentang diabolos. Masih ingat Yesus pernah dibawa oleh iblis ke bumbungan bait Allah untuk dicobai waktu dia puasa 40 hari, masih ingat? Nah, kata iblis di situ diabolos. Pekerjaan iblis memang suka menghujat, suka mencobai, menjelekkan itu iblis. Masih ingat saudara waktu Ayub, satu kali iblis mondar-mandir naik ke sorga, turun lagi, lalu Tuhan tanya, dari mana engkau? Dari melihat seorang anakmu Ayub. Iblis, diabolos, pakai kata diabolos. Pekerjaan iblis memang suka bikin susah orang. Jadi saudara, kalau saudara ketemukan orang-orang yang suka menjelekkannya, udah gak usah heran. Memang iblis. Kata Alkitab kok, bukan kata saya. Kalau saudara mau tersinggung ya silakan tersinggung sama Alkitab. Tuhan tolong kita, amin. Amin. Tuhan tolong kita, jaga mulut kita. Saya adalah satu orang yang tidak suka berbahasa basi. Memang gak bisa berbahasa basi saya. Saya bukan orang yang pinter melobi, kasih kata-kata manis-manis. Saya nggak bisa, saudara.
Kalau ya itu model yang diturunkan oleh papa saya. Kalau kamu mau tegur, tegur. Kalau kamu nggak suka, udah nggak usah. Saya nggak bisa berdiplomasi orangnya. Bu Gembala paling tahu, saya kalau udah marah ngomong, lu mau tersinggung. Ya begitu model saya. Jadi ketika Alkitab bilang iblis yang suka menjelekkan, yang nggak pakai bahasa kiasan, memang iblis. Saya percaya tidak ada kita semua di tempat ini, seluruh jemaat Eagle, tidak ada satupun saudara yang mau dibilang iblis. Orang yang suka menjelek-jelekkan orang. Iblis. Dia bolos. Nah sekarang, bagaimana cara menghadapi orang-orang tersebut? Yang tadi pembual, sombong, yang tadi penghujat, ya, blasphemous, kemudian yang dia bolos. Bagaimana menghadapi? Nah, saya kasih tipsnya sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 5. Baca sama-sama. Bagaimana menghadapi orang yang bocor mulutnya, yang nggak mau bertobat tentunya ya. Baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 5. 1, 2, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ingat, orang-orang seperti ini ada di gereja, bukan di luar. Amin. Kalau orang-orang luar yang jelekin saudara itu mah biasa. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Tapi orang-orang yang menjelekkan Anda, dia ada di gereja. Dia orang percaya. Alkitab bilang dengan jelas, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa katanya? Cara mengatasi orang-orang yang tadi, yang mulutnya bocor 3 tadi, ya, penghujat, penfitnah, menjelekkan orang, caranya apa? Orang Hokkien bilang mai kun kai, bisa kun. Nggak boleh deket-deket. Saudara, kenapa nggak boleh deket-deket? Saya mau bilang, manusia itu gampang sekali terpengaruh. Biar hidupnya suci, bagaimana jaga mulut. Kalau lu bergaul dengan orang yang suka maki, lu jadi pemaki. Percaya saya. Anak-anak muda nih, kalau engkau jadi anak muda yang mau rohani, tapi engkau bergaul dengan orang yang game terus, jadi gamer terus engkau. Nggak akan pernah baca Alkitab. Percaya kata saya. Ini keputusan. Amin. Manusia itu gampang terpengaruh. Haleluya. Saya mau kasih cerita, satu ilustrasi ya, mungkin agak lama. Satu ilustrasi. Ada peternak ayam jalan di bukit. Dia ketemu sarang burung eagle, Raja Wali. Dapat ada telurnya, dia ambil. Dia ngeramin. Dia erami dengan ayam. Nah, lama kemudian menetas ayam, menetas juga ini eagle, ini Raja Wali. Ya kan? Sama-sama mereka hidup, eagle ini ikut, induk ayam kemana dia ikut jalan, petok-petok itu jagung. Lalu satu kali dia lihat ke atas, wih ada mamanya bener, Raja Wali lagi terbang. Lalu ini anak Raja Wali ini tanya sama induknya, induk ayam. Mama itu siapa? Oh itu Raja Wali, kamu mah ayam, kamu bukan Raja Wali, kamu ayam. Oh aku ayam ya, padahal dia Raja Wali. Saudara, dia hidup lagi beberapa bulan sampai bertahun-tahun, dia lihat lagi ada yang terbang. Itu siapa? Kamu ayam, kamu bukan Raja Wali. Sampai matinya ini Raja Wali dia nggak bisa terbang karena dia dibilang artinya apa saudara? Dia bergaul terus dengan ayam, dia jadi seperti ayam. Engkau mau jaga hatimu, mau jaga mulutmu, tapi kalau engkau bergaul dengan orang pemaki, menjelekkan orang, lama-lama tabiatmu sama. Mazmur 1 bilang jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Engkau jadi sama. Nah saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, hati-hati dengan orang-orang yang mulutnya nggak pernah bertobat. Cara menghadapi orang-orang seperti ini, jauhi mereka. Ayat terakhir, 1 Korintus 5 ayat 11. Baca sama-sama, 1, 2, ya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara seiman, ya kan? Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah.
Tadi salah satu dosa tadi ya, memfitnah, jelek-jelekin orang, pemabuk atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah sekali-sekali kamu makan bersama-sama. Ini terusan dari kitab Mazmur pasal 1 tadi. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Artinya kalau sudah duduk makan, berarti dia mulai akrab dengan orang tersebut, ya kan? Orang-orang yang sering kita ajak makan, orang-orang yang akrab, betul? Orang-orang tersebut jangan duduk katanya. Kenapa? Kalau sudah akrab, engkau bisa terpengaruh. Engkau nggak suka memfitnah, tapi tiap hari dengerin celotehannya dia, dengerin dia ngomongin jelek terhadap orang lain, lama-lama lu sama dengan orang itu. Haleluya. Jadi jangan ikuti apa anjuran firman Tuhan. Cara menghadapi orang-orang seperti ini. Saudara nggak bisa duduk sama dia lalu saudara duduk lalu saudara tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari pertama engkau masih bisa tengking, minggu pertama masih bisa tengking, minggu kedua masih bisa tengking, minggu ketiga tengkingnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Minggu keempat, jadilah menurut kehendakmu. Aku pun sudah jadi Carlota. Hati-hati, Alkitab jelaskan. Hati-hati, di akhir zaman jaga baik-baik ini mulut. Amin. Saudara mau jaga mulut? Yang mau jaga mulut, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Ada banyak orang jatuh karena mulut loh saudara. Karena mulut. Sebagai gembala saya ingatkan kembali. Hati-hati. Akhir zaman orang akan jatuh karena mulut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, sebelum kita akan menikmati